Maka pusatkan doa kita pada Tuhan. Itu trik yang pertama kalau Tuhan mau memulihkan kehidupan kita. Yang besar itu Tuhan, bukan saya. Bukan masalah saya juga yang besar, tapi Tuhanku jauh lebih besar. Tuhan yang harus jadi pusat, bukan hidupku, bukan masalah-masalah dan problem-problemku. Tring, mudah-mudahan ini ditangkap. Kemudian, salam damai sejahtera saudara-saudara yang terkasih pencinta firman Tuhan. Berjumpa kembali dengan Bible Learning with Father Joseph. Saudara-saudara, bagaimana keadaan Anda hari ini? Doa saya untuk Anda hari ini adalah, ya Tuhan, sudilah Engkau memulihkan keadaan kami, anak-anak-Mu. Kiranya Engkau berkenan memulihkan mereka yang sakit, Kau sembuhkan. Mereka yang sedang cemas dan takut, Kau beri kelegaan dan penghiburan. Mereka yang sedang hancur keadaan ekonominya, keuangannya, Kau bantu dengan kekuatan-Mu. Kau angkat mereka kembali. Mereka yang sedang hancur-hancuran dalam dosa-dosa berat, Kau ampuni dan Kau pulihkan menjadi hidup baru. Relasi-relasi mereka yang hancur dengan orang-orang terkasihnya, Tuhan, sudilah Engkau memulihkan dan mengampuni kami. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudara-saudara, saya kok yakin doa saya tadi di awal mohon pemulihan dari Tuhan pasti ada kaitannya dengan hidup Anda. Banyak orang merasa, Romo tahu aja Romo. Saat ini doa saya memang yaitu Romo. Tuhan pulihkan keadaan kami. Orang-orang di luar sana, mereka tuh kira itu hidup kita tuh baik-baik aja. Wah, enak-enak aja. Tapi nggak ada yang tahu Romo apa yang menjadi doa kita. Ketika kita berdoa hanya Tuhan dan kita yang tahu. Dengan air mata, dengan isak, dengan penuh kesesakan, Tuhan pulihkan. Saya yakin ada banyak orang tua berdoa buat anak-anaknya. Ada banyak pasangan suami berdoa buat istri-istrinya. Ada banyak juga istri-istri berdoa buat suaminya. Ada banyak anak-anak berdoa buat orang tuanya. Luar biasa kekuatan doa. Tuhan pulihkan keadaan kami. Nah, saudara-saudara yang terkasih, kalau Anda lihat wajah saya, kok ceria banget sih Romo dari tadi? Karena saya lagi seneng. Karena begini, tanggal 12 Desember itu Rumah Teduh Suryo akan diresmikan dengan perayaan Ekaristi dengan Romo Vikep dan juga Romo Yadi, Ketua LDD. 3 hari lalu saya ke sana. Waduh, masih berantakan betul-betul. Waduh, gimana nih? Tanggal 12 mau peresmian kok masih ancur-ancuran kayak gini. Tapi tadi malam ada teman saya, tim saya kirim progres renovasi, ternyata udah rapi, udah bersih. Saya langsung kaget, wow, cepat sekali beres-beresnya itu. Terima kasih buat Pak Rudi, kontraktornya dari Alam Sutra. Kemudian juga tukang-tukangnya memang luar biasa, pasti kerja keras ini. Mudah-mudahan tanggal 12 bisa diresmikan. Renovasi, karena apa? Ketika saya kontrak rumah ini udah rumah tua. Yang namanya rumah, yang namanya ditinggalin udah puluhan tahun pasti rusak sana sini. Gentengnya bocor, atapnya bocor, lantainya bocor, dan lain sebagainya. Harus direnovasi supaya bisa ditinggali. Saudara-saudara, demikian juga dengan kehidupan kita. Banyak hidup kita rusak. Makanya mohon pemulihan dari Tuhan. Entah kita sendiri yang merusaknya atau orang lain yang merusaknya. Sehingga hidup kita betul-betul, Romo saat ini saya sedang ada di bawah betul-betul Romo. Hidup saya nggak kayak dulu Romo. Dulu waktu masih muda, masih banyak duit, masih bisa bergerak sana sini. Jalan aja masih gesit Romo, keliling-liling. Sekarang Romo, jalan aja dengkul udah cenat-cenut. Temen juga udah makin gak banyak, udah pajak yang udah meninggal juga Romo. Yang datang ke rumah udah mulai sedikit Romo. Yang menyapa di jalan pun udah gak lagi sebanyak dulu. Usahanya juga ya Romo, udah kalah loh Romo sama pesaing-pesaing yang lain yang lebih muda. Maka saudara-saudara, banyak orang saat ini menjelang Natal ini memohon pada Tuhan. Sebelum menutup tahun 2024, Tuhan pulihkan keadaan kami. Nah, kalau Anda sedang mohon pemulihan dari Tuhan, saya akan memperkenalkan kepada Anda satu Mazmur yang adalah doa
berbicara soal pemulihan dan Tuhan sungguh-sungguh memulihkan. Bagaimana cara Tuhan memulihkan? Bagaimana memohonnya? Bagaimana berdoanya supaya Tuhan memulihkan kita? Supaya pemulihan itu sungguh-sungguh terjadi. Dan pemulihannya terus-menerus. Bukan hari ini pulih ya, besok berantakan lagi. Capek Romo doanya. Maka coba Anda silakan buka kitab suci Anda, Mazmur bab 85. Doa mohon pemulihan. Romo, itu Mazmur favorit saya, Romo. Meskipun Anda sering baca Mazmur ini, izinkan saya menggali lebih dalam lagi, menafsir lebih dalam lagi, terutama dari bahasa Ibraninya, saudara-saudaraku. Semoga Anda terbantu, jadi memahami kata-kata ini maksudnya apa. Mazmur bab 85 itu luar biasa sih, bagus banget sih. Saya bacain dulu 3 barisnya dalam bahasa Ibrani ya. Rashita Adonai Arsheka, Shaveta Shavut Shavit Yaakov, Nashata Awon Ameka, Kishita Kal Hatatam, Ashafta Kal Ebrateka, Heshibota Meharon Apeka. Romo, kok tadi kok banyak sekali kakak. Nah itu namanya doa Mazmur, itu puisi indah. Dalam versi Indonesia mengacu pada Tuhan. Engkau, lihat kata pertama dalam doa aja engkau. Tuhan yang disapa. Telah berkenan kepada tanahmu ya Tuhan. Telah memulihkan keadaan Yakub. Engkau telah mengampuni kesalahan umatmu. Engkau telah menutupi segala dosa mereka. Saudara-saudaraku yang terkasih, di sini kita bisa belajar bahwa sebelum kita meminta sama Tuhan dalam doa, doa itu harus terfokusnya pada Tuhan, bukan pada diri kita sendiri. Lah sementara kita belum apa-apa aja baru tanda salib, Tuhan tolong ini masalah saya berat sekali, serius sekali Tuhan, saya mohon Tuhan, tolong. Doa yang berfokus pada diri sendiri, masalah kita, problem kita, sakit penyakit kita. Doa yang seperti itu, yuk kita perbaiki. Karena doa itu seharusnya pusatnya Tuhan, bukan pada kita, apalagi masalah-masalah kita. Belajar dari si pemazmur. Tuhan yang menjadi pusat. Tuhan tahu kok, sebelum kita ngomong masalah kita aja, Tuhan tahu. Maka pusatkan doa kita pada Tuhan. Itu trik yang pertama kalau Tuhan mau memulihkan kehidupan kita. Yang besar itu Tuhan, bukan saya. Bukan masalah saya juga yang besar, tapi Tuhanku jauh lebih besar. Tuhan yang harus jadi pusat. Bukan hidupku, bukan masalah-masalah dan problem-problemku. Tring, mudah-mudahan ini ditangkap. Kemudian, tadi baru 3 baris saya ungkap dalam bahasa Ibrani, dalam bahasa Indonesia. Anda bisa melihat ada pasangan-pasangan kata. Misalnya, Rashita Adonai Arsheka, Shaveta Shavut Shavit Yaakov. Engkau telah berkenan kepada tanahmu ya Tuhan. Engkau telah memulihkan keadaan Yakub. Kata berkenan dalam bahasa Ibrani Rashita dari kata ratsa. Saudara-saudara yang terkasih, Tuhan berkenan. Sayangnya dalam bahasa Indonesia kata ini sudah jarang sekali dipakai, kecuali dalam hal-hal formal kepada para pejabat, pemimpin, presiden. Kiranya Bapak Presiden berkenan gitu. Atau kepada orang-orang kaya, orang-orang besar, kiranya berkenan mampir ke rumah kami misalnya. Apakah kita tahu kata berkenan itu apa? Maukah? Sudikah? Atau apa? Nah, izinkan saya menggalinya dalam bahasa Ibrani. Kata ratsa itu dalam bahasa Inggrisnya itu to be pleased with. Senang dengan. Disenangkan karena sesuatu. To accept favorably. Menerima dengan senang. Dengan sukacita. Dengan kebanggaan. Dengan kesukaan. To delight in. Disukakan, digembirakan. Ada sukacita. To satisfy. Tuhan itu puas. Saudara-saudaraku yang terkasih, di balik kata ratsa ini,
Tuhan berkenan, ternyata bukan cuma Tuhan engkau mau ya. Kan seringkali Tuhan engkau, kalau engkau mau engkau pulihkan aku. Tetapi di balik kata ini ternyata Tuhan itu senang kok kalau dalam memberi kita. Tuhan tuh bukan Tuhan yang pelit-pelit gitu ya. Tuhan yang hitung-hitungan. Si Ibu Tuti ini dia kolektornya cuma 5.000 nih. Dia berkatnya sedikit aja misalnya. Yang ini nih bisa ngasih ini dan itu. Berkatnya banyak. Bukan itu kok. Tetapi Tuhan senang memberi kepada kita. Karena Tuhan adalah kasih. Kasih itu memberi, bukan menerima. Jadi Tuhan berkenan. Ada sukacita dari pihak Tuhan. Ada kegembiraan dari Tuhan. Ada kesukaan dari pihak Tuhan buat kita. Saudara-saudara, ketika kita memohon pemulihan, ketika kita berdoa padanya. Catat ini bagus banget soalnya. Mudah-mudahan mulai hari ini Romo kalau saya ngomong Tuhan engkau berkenan, saya jadi tahu artinya apa. Dalam bahasa Ibrani, Rashita Donai Arsheka. Dikatakan Tuhan engkau telah memulihkan keadaan Yakub. Memulihkan. Kalau tadi berkenan, sekarang memulihkan pasangannya. Bahasa Ibrani-nya Saveta Sevut Savit Yaakov. Itu ada permainan kata itu. Saveta Sevut Savit Yaakov. Tuhan telah memulihkan keadaan Yakub. Memulihkan. Apa sih kata memulihkan? Bahasa Ibraninya itu akar katanya savav. Savav artinya turn back. Kembali, berbalik. Di balik kata Tuhan telah memulihkan keadaan Yakub, saudara-saudara, bukan sekedar memulihkan, yang rusak dipulihkan, yang hancur diperbaiki, yang seret dibasahi, yang kering dikasih air. Bukan sekedar itu, tapi berbalik. Saudara-saudara yang terkasih, ini ada kaitannya dengan paham orang-orang Yahudi, orang-orang Timur Tengah kuno 4.000 tahun yang lalu. Seharusnya manusia itu berhadapan dengan Allah, wajah dengan wajah, muka dengan muka. Kalau manusia berhadapan dengan Allah muka dengan muka, hidupnya akan sangat berlimpah kasih dan setia. Tapi saudara-saudara, ada beberapa kemungkinan. Yang pertama, manusianya berbalik dari Allah. Nggak memandang lagi wajah Allah sehingga hidupnya hancur berantakan. Ingat Adam dan Hawa, ingat anak bungsu yang meninggalkan bapaknya itu kan berbalik. Nah, ada kalanya juga karena berbalik ini Allah juga meninggalkan orang Israel. Pernah ada dalam kisah Yehezkiel, Allah berbalik, Allah meninggalkan bangsa Israel ini, meninggalkan baitnya. Maka ketika orang Israel dalam keadaannya yang berantakan, mereka kembali kepada Allah dan mereka memohon, ya Tuhan berbaliklah. Nah ini dia. Kata memulihkan sebetulnya adalah berbalik. Kalau kita mau Tuhan pulihkan ini, pulihkan ini, pulihkan ini, pulihkan itu, udah berbalik belum sama Tuhan? Cara hidupnya udah berbalik belum sama Tuhan? Mengenal wajahnya. Udah berbalik belum sama Tuhan? Semakin dekat padanya. Jangan kita masih di mana, masih belum melihat memandang wajah Allah karena hidupnya masih penuh dengan dosa, minta dipulihkan, ya susah. Makanya nggak kejadian-kejadian. Maka saudara-saudara, pertobatan manusia ketika manusia berbalik kepada Allah dan juga manusia memohon Allah berbalik, disitulah terjadi pemulihan. Contoh itu perumpamaan anak yang hilang itu paling tepat di sini. Allah yang tidak pernah meninggalkan, manusia yang pergi meninggalkan bapaknya ini, kemudian berbalik kepada bapaknya dan dipulihkan keadaannya. Seperti anak yang hilang. Kemudian juga dikatakan, engkau telah mengampuni kesalahan umatmu. Bahasa Ibraninya nasyata awon ameka. Umatmu, am itu umat, ka umatmu ameka. Nasyata awon itu kesalahan. Kemudian baris berikutnya kisita kal hatatam. Hatta juga pelanggaran. Pelanggaran yang disengaja maupun pelanggaran yang tidak disengaja. Pelanggaran terhadap hukum-hukum Tuhan ataupun pelanggaran yang menyakiti hati Tuhan. Dosa-dosa kecil maupun dosa-dosa besar.
dosa-dosa berkaitan dengan moral, ataupun dosa-dosa yang berkaitan dengan kehidupan sehari-hari, awon dan hatta, itu yang diampuni oleh Tuhan. Nasata awona meka kisita kal hatatam. Saudara-saudaraku yang terkasih, Engkau telah mengampuni kesalahan umatmu, telah menutupi segala dosa mereka. Saudara-saudaraku terkasih, dosa manusia yang membuat manusia terpuruk, entah dirinya yang terpuruk, atau orang-orang di sekitarnya yang terpuruk, atau keluarganya juga ikut terpuruk. Maka dari itu saudara-saudara, dosa ini jangan ditambah-tambahin lagi. Dosa ini sudah parah. Dosa ini sudah membuat manusia meragu-ragukan Tuhan. Dosa ini sudah membuat manusia seolah lebih besar daripada Tuhan penciptanya. Maka dari itu, kepada Tuhan, si pemazmur berdoa, Tuhan, Engkau telah mengampuni kesalahan umatmu. Engkau menutupi segala dosa mereka. Karena nggak ada sih sebetulnya dosa yang bisa ditutup-tutupi di hadapan Tuhan. Tapi karena kasih-Nya, karena pengampunannya, dosa manusia ini ditutupi oleh Tuhan. Artinya Tuhan tidak mengindahkan dosa-dosa manusia lagi. Tuhan menutup mata terhadap dosa-dosa manusia yang sedemikian banyaknya itu. Itu yang dimohon. Maka di masa Advent, ayo ada sakramen pengakuan dosa, sakramen rekonsiliasi, perbaiki diri, mohon ampun dalam sebuah pertobatan yang sejati. Sebelum Tuhan memulihkan kita, pertobatanlah menjadi jalan utamanya. Percayalah saudara-saudara, kalau Anda betul-betul berbalik pada Tuhan, Anda semakin mengenal Tuhan, ikut jalan-jalannya, ikut perintahnya, ikut cara mainnya Tuhan, hidup kita akan sungguh-sungguh dipulihkan dengan pemulihan yang luar biasa. Di ayat berikutnya, asyaftakal ebrateka heshibota mekharun apeka. Indonesianya, Engkau telah menyurutkan segala gemasmu, telah meredakan murkamu yang menyala-nyala. Murka Tuhan. Bukannya karena kok Tuhan murka ya, kok Tuhan kejam ya. Saudara-saudara yang terkasih, manusia seringkali seenaknya sendiri. Mau enaknya sendiri, nggak mau rugi. Tuhan itu harus dengerin doa saya. Tuhan itu harus menolong saya. Tuhan itu harus membimbing saya. Tuhan harus mengangkat saya, memulihkan saya. Tuhannya mau tadi berkenan dengan senang hati, with pleasure. Tapi ketika manusianya berbalik dari Tuhan, tidak mengikuti perintah-perintah Tuhan, buat dosa semau-maunya, bikin dosa udah gak mikir lagi. Ketika bikin dosa udah lupa Tuhan itu ada di kiri kanan depan belakangnya. Ada hati Tuhan yang tersakiti. Ada Tuhan yang bisa murka, bisa geram karena dosa manusia yang berkali-kali dan bertubi-tubi. Saudara-saudaraku yang terkasih, sebetulnya Tuhan bisa murka, tapi dikatakan engkau menyurutkan segala gerammu, telah meredakan murkamu yang menyala-nyala. Artinya kalau marah itu kan gini. Nah gitu. Kayak orang mau ngamuk gitu. Tapi diredakan. Nafasnya itu diperlambat. Sehingga Tuhan tidak mudah marah terhadap manusia. Nah setelah itu saudara-saudara, baru di ayat 5. Tuhan pulihkan keadaan kami. Ya Allah penyelamat kami. Tiadakanlah sakit hatimu kepada kami. Tuhan yang hatinya terluka karena dosa manusia. Karena apa? Karena kasih. Tuhan begitu mengasihi manusia sehingga hatinya terluka oleh dosa-dosa kita. Geramnya, amarahnya disurutkannya. Sakit hatinya ditiadakannya. Saudara-saudara terkasih, ketika kita berbuat dosa, ada murka Tuhan siap-siap di hadapan kita. Tapi murkanya bukan karena benci, karena kasih. Karena Allah begitu mengasihi kita. Ketika Anda betul-betul sama anak Anda, sangat sayang, sangat kasih, semuanya dikasih, semuanya diperhatikan. Tapi kok anak Anda tiba-tiba sama orang-orang temennya nggak ngakuin Anda sebagai orang tuanya, coba. Itu kan murkanya atau sakit hatinya luar biasa secara berbarengan itu. Demikian juga dengan Tuhan.
murka Tuhan, sakit hati Tuhan harus dilihat dari kasih. Karena manusia melanggar jalan-jalan Tuhan, hukum-hukum Tuhan. Dikatakan, untuk selamanyakah engkau murka atas kami dan melanjutkan murkamu turun-temurun? Apakah engkau tidak mau menghidupkan kami kembali sehingga umatmu bersukacita karena engkau? Itu permohonan dari si pemazmur. Perlihatkanlah kepada kami kasih setiamu ya Tuhan, dan berikanlah kepada kami keselamatan daripadamu. Aku mau mendengar apa yang hendak difirmankan Allah Tuhan. Bukankah ia hendak berbicara tentang damai kepada umatnya, kepada orang-orang yang dikasihinya? Lihat, konteksnya adalah kasih. Kasih Tuhan pada kita. Maka Tuhan mau mengampuni, Tuhan mau memulihkan kepada manusia yang mau berbalik, kepada manusia yang mau bertobat, mau memperbaiki kehidupannya. Sesungguhnya keselamatan daripadanya dekat pada orang-orang yang takut akan Dia, sehingga kemuliaan diam di negeri kita. Kasih dan kesetiaan akan bertemu, keadilan dan damai sejahtera akan bercium-ciuman. Kesetiaan akan tumbuh dari bumi, dan keadilan akan menjenguk dari langit. Bahkan Tuhan akan memberikan kebaikan, dan negeri kita akan memberi hasilnya. Saudara-saudara, God provides, God gives. Tuhan akan memberikan kebaikan. Percayalah saudara-saudaraku, dalam masa Advent ini, Tuhan akan memulihkan, Tuhan akan memberikan kebaikan. Kebaikan yang Tuhan telah kasih saat kita diciptakan, yang rusak karena dosa, akan dipulihkan. Itulah pemulihan yang sejati. Itulah yang membuat kita bisa melihat cara pandang yang baru terhadap keadaan kita. Sakit penyakit, keadaan ekonomi yang berantakan, segala-galanya. Tuhan, pulihkanlah semuanya, kembalikanlah kepada Tuhan. Pulihkan keadaan kami, Engkau yang memberikan kebaikan pada kami. Keadilan akan berjalan di hadapannya dan akan membuat jejak kakinya menjadi jalan. Saudara-saudara, ikuti jalan Tuhan, jangan jalan yang lain. Tuhan akan memulihkan keadaan kita. Salam, Tuhan berkati. Bye-bye.